Ya, halo, oke, selamat pagi. Selamat datang di podcast Suka-Suka. Di sini ada saya Albert Franciscus. Terus di sini kita juga ada kedatangan teman-teman baru, namanya Alfred sama Felix. Coba kita kenalan dulu deh. Dari Alfred dulu. Oke, kenalin nama aku Alfred Imantara, bisa dipanggilnya Alfred atau Fred. Oke, panggilan sapaan akrabnya Fred ya, Alfred. Oke. Terus teman kita satu ini gimana? Ya, perkenalkan nama saya Faustinus Felix, bisa dipanggil Felix. Oke. Ya, jadi nanti aku manggilnya Alfred sama Felix ya. Oh iya, tadi kita sebelum join ke sini, kalian udah tahu nggak sih kita tuh hari ini mau ngapain sih? Kenapa kok kita buat podcast kayak gini? Kalau dari aku sendiri belum tahu sih, cuman dapat ajakan aja dan ingin ikut aja sih. Mungkin membahas hal yang seru gitu. Oke, oke. Terus kalau Felix gimana? Kalau aku sih tadi sempat dapat bocoran sih dari panitia. Katanya kayak mau membahas tentang hukum gitu. Oke, oke. Ya, jadi buat supaya nggak penasaran, supaya Alfred sama Felix nggak penasaran, kita langsung aja ke beritanya nih. Sebenarnya hari ini kita tuh mau bahas sebuah berita, teman-teman. Nah, ini nih beritanya. Udah kelihatan atau belum ya? Udah. Nah, eh, sebenarnya ini beritanya ini udah cukup lama ya, tahun 2020, tapi masih bulan 10, jadi masih setengah tahun lah kurang lebih. Nah, Kapten ini beritanya sudah pernah cukup viral ya, karena eh, ini konteksnya nggak sengaja membunuh orang kayak gitu, yang ternyata itu pencuri kayak gitu. Ternyata diduga sebagai pencuri. Oke, terus kalian pernah nggak sih dengar kasus-kasus serupa, kasus-kasus yang kayak nggak sengaja membunuh terus masuk penjara, pernah nggak ya? Pernah sih. Kalau dari aku juga pernah. Kalau kalau yang kalian tahu tuh kayak apa? Coba deh, kalau boleh tahu diceritain sekilas aja yang kalian tahu. Kalau dari aku sih yang aku tahu ceritanya itu ya, ada dua orang remaja Hmm. tiba-tiba didatengin begal, terus yang satu remaja ini ngelindungin temennya dan secara tidak sengaja dia membela diri dan membunuh begal tersebut. Terus Yang akhirnya aku masuk tahu. penjara juga. Ya, masuk penjara juga sih yang remaja satu ini. Oke, oke. Terus kalau Felix pernah nggak sih dapat tahu berita yang mirip-mirip atau serupa kayak gitu? Ya, kira-kira sama seperti saudara Alfred sih. Kayak misal ada begal, ada pencuri, terus kita melindungi diri sendiri. Seperti itu. Oke, oke. Terus ujung-ujungnya orangnya masuk penjara juga ya, sama ya. Iya, benar. Oke. Nah, ini selanjutnya nih. Jadi kita mau fokus, tapi terima kasih juga buat ceritanya. Tapi oh ya, just kita itu mau fokus ke berita yang ini nih, terutama tentang dua satpam yang dipenjara karena nggak sengaja membunuh terduga sebagai pencuri yang masuk ke objek vital negara. Yuk kita simak beritanya lebih lanjut. Nah, jadi berita lengkapnya ini ada namanya Pak Satpam, ada dua orang Satpam, namanya itu Pak Eko sama Pak Effendi. Nah, terus mereka itu jauh jelasin kalau misalnya dia tuh tidak sengaja untuk membunuh namanya si Ade. Nah, di lokasinya di mana sih? Yang terduga di Pelabuhan Teluk Bayur di daerah situ. Nah, terus ujung-ujungnya si Eko Pak Mauna, maksud saya Pak Satpam Eko ini divonisnya 1 tahun 6 bulan, sedangkan Pak Effendi itu divonisnya itu 4 tahun 6 bulan. Nah, terus habis itu pembunuhan ini selain melibatkan 2 orang, terus juga melibatkan satu korban tadi itu si pelaku. Nah, setelah itu kejadiannya lengkapnya kayak gini.
Jadi yang pertama itu kan si Pak Eko sama Pak Effendi itu melakukan patroli nih di dermaga 7 Pelabuhan Teluk Bayur, dan akhirnya tanpa sengaja memergoki si Ade ini karena dia itu memasuki area objek vital negara. Sesudah itu dua satpam tersebut itu meminta Adik itu buat tolong ya keluar kayak gitu. Ini bukan area yang wajar atau umum buat dimasuki oleh orang umum, orang luar. Nah, terus akhirnya Ade ini malah ditegur gitu, terus malah masuk ke mesnya PT CSK Dermaga Beton Umum ini. Padahal disuruh keluar, malah tambah masuk gitu. Kok tambah lama gitu, malah tambah kok ngelawan, tambah masuk kayak gitu. Nah, sekali lagi si Adek ini diminta untuk meninggalkan lokasi oleh kedua satpam itu. Kayak ngapain sih kalau kamu kesini terus, kan kamu udah diminta tolong nih, tolong keluar, kamu masih tambah masuk lagi, tambah lebih dalam. Nah, karena menolak, terus si Ade ini malah dia yang menolak, dia yang salah, dia tambah marah. Terus akhirnya dia mengeluarkan pisau, terus menyerang si Pak Satpam Eko dan Pak Satpam Effendi. Terus akhirnya setelah berkelahi, tanpa sengaja mungkin akhirnya jatuh pisaunya. Karena pisaunya jatuh, terus akhirnya si Ade ini kan kalah kayak gitu. Karena itu juga dua orang satpamnya. Nggak lama kemudian, si Ade ini malah mengeluarkan golok. Jadi dia tuh selain bawa pisau, dia juga bawa golok. Jadi kayak udah persiapan banget buat melakukan tindak kejahatan, kayak ya udah menyiapkan alat-alat benda tajam yang nggak wajib, yang nggak lazim untuk dibawa, maksud saya kayak gitu. Karena diserang, Pak Satpam Effendi ini spontan menusukkan pisau yang dirampas tadi ke paha dan dada gitu, karena dia kan megangnya golok nih jauh lebih besar. Jadi mungkin karena refleks, karena takut atau kayak gimana, terus akhirnya si Pak Satpam ini tanpa sengaja menusukkan pisau tersebut. Akhirnya karena itu kejadiannya juga kayaknya tidak ada yang tahu ya, karena tiba-tiba aja, terus akhirnya dia cepat-cepat dibawa ke rumah sakit dan akhirnya meninggal gitu ketika perjalanan ke rumah sakit. Nah, terus ujung-ujungnya kedua satpam tersebut itu dihukum gitu sama melakukan masuk ke proses pengadilan, dan akhirnya dihukum, mendapatkan hukuman gitu. Hukumannya itu sesuai yang tadi kita bicarain di awal, ada yang 1 tahun dan 4 tahun gitu. Nah, kemudian keluarganya pun sebenarnya juga nggak puas ya dengan putusan-putusan hakim tersebut kayak gitu. Kenapa sih? Bukannya ada pandangan-pandangan juga dari masyarakat bahwa yang menyatakan bukannya kita ini membela diri ya, bukannya apalagi satpam tersebut sedang melakukan tugasnya loh, tapi tugasnya tersebut untuk mengamankan aset negara terutama. Tapi kok malah ujung-ujungnya di penjara. Terus buat apa? Apa selanjutnya kalau misalnya ada mencuri lagi, yang bertugas sebagai satpam nggak perlu, atau cuma menyerahkan diri aja, udah ambil aja, daripada kita yang bahaya, udah kita mempertaruhkan diri masih aja di penjara kayak gitu. Kan banyak banget pandangan terutama dari masyarakat. Nah, nih terutama ini ada rekan seprofesi itu yang mengatakan nih, loh bukannya itu tugas kami untuk menjalankan tugas gitu, untuk melindungi keamanan yang menjadi tanggung jawabnya di kawasan yang jadi tanggung jawabnya, kok malah di penjara kayak gitu. Nah, sekilas beritanya itu tentang itu. Jadi 2 orang satpam yang sedang menjalankan tugasnya mendapati sebuah tindak aneh yang ingin mencuri dan membawa benda tajam, dan akhirnya tanpa sengaja mereka membunuhnya. Nah, kalau menurut Felix sendiri nih gimana sih? Coba aku pengen tahu sih dari pendapatnya dari Felix dulu. Kayak gimana, Lik? Kalau menurut pendapatku sih, hal yang dilakukan oleh kedua satpam itu adalah hal yang wajar. Karena perbuatan mereka kan untuk melindungi diri mereka sendiri. Nah, kenapa kok mereka melindungi diri mereka sendiri? Karena kan dapat dilihat dari berita tadi, pencuri itu kan berusaha untuk melawan dengan cara mengeluarkan pisau dan juga golok. Nah, otomatis kedua satpam itu akan merasa terancam. Saat terancam, di saat semua orang terancam, pasti hanya ada 2 pilihan.
antara mau melawan atau mau kabur. Nah, di antara dua pilihan ini pasti ada resikonya. Karena kedua satpam ini bertanggung jawab, maka mereka akan memilih melawan. Meskipun mereka tahu pasti ada resiko seperti akan dipenjara karena melukai atau bagaimana. Tetapi kalau mereka memilih untuk kabur, mereka tidak menjalankan tugasnya. Sehingga bisa jadi akan dimarahi oleh atasannya atau pemimpinnya. Seperti itu. Iya sih, benar sih. Nah, itu kan kalau menurut Felix itu kan dari sisi satpamnya ya, terutama lebih banyak fokus ke sisi satpamnya. Terus kalau misalnya dari, aku mau tanya ke Alfred nih, kalau misalnya dari sisi berlawanan nih, dari sisi orang yang melihat kayak itu sebagai tindakan pembunuhan, itu kayak seperti apa sih kalau menurut Alfred? Ya, sebenarnya kalau dari pendapat aku sendiri ya, aku sendiri kurang setuju sama pendapat dari saudara Felix ya. Karena gini, untuk urusan membunuh juga itu kan berarti kan mengambil hak nyawa orang lain kan berartinya. Halo? Iya, Iya. terdengar. Wah, tampaknya saudara Alfred mengalami gangguan sinyal ya kayaknya ini. Ya. Ya, kalau menurut saya sih ya, kalau menurut saya sendiri, eh, tindakan membunuh itu pastinya sangat, kenapa harus membunuh gitu loh. Apalagi di berita tersebut dikatakan ada dua polisi, maaf, maksud saya dua Satpam. satpam gitu. Nah, dibandingkan dengan si pelaku tadi kan yang penjahatnya ya, itu kan cuma satu orang ya yang bernama Hector Daus tadi itu. Nah, kalau menurut aku sendiri sih, kenapa eh, sudah sudah menang jumlah sebagai dua satpam, nah tapi kenapa lebih memilih untuk membunuhnya gitu? Mungkin iya, mungkin memang itu membahayakan hidup mereka berdua karena adanya ancaman senjata tajam seperti pisau dan apalagi seperti golok. Nah, meskipun pisau tersebut itu sudah dipegang oleh satpam, nah apa apa satpam itu tidak memegang borgol juga gitu. Sekarang gini aja, kenapa harus pilihannya itu menancapkan pisau itu ke paha dan dada dari adik Firdaus? Meskipun memang iya, pertama dia agak bandel gitu, susah diomongin bahwa ini adalah area terlarang atau mungkin area ini bukan untuk area umum, bukan area orang umum, hanya untuk yang tertentu-tertentu saja. Tapi kenapa harus menjaga menjaga lokasi tersebut itu dengan ada tindakan membunuh gitu loh? Kan bisa aja gitu dengan membuatnya melukainya saja atau dengan diborgol, apalagi dengan menang jumlah gitu dengan dua satpam ya kan tadi kan pasti bisa bisa kan untuk melakukan hal tersebut gitu loh, atau ya mungkin paling-paling kalau menurut saya sih dibuat pingsan gitu kan, seperti itu kan bisa dibandingkan dengan membunuh. Oke, oke. Gitu. Terima kasih untuk pendapatnya ya dari Alfred ya. Nah, mungkin kalau misalnya dari Felix sendiri, apakah pendapat Alfred itu sudah cukup benar atau seperti apa kalau menurut Felix sendiri? Ya, kalau menurut saya kan tadi ada pencurinya kan mengeluarkan pisau terlebih dahulu kan ya. Nah, baru satpamnya itu mencoba untuk melawan. Setelah itu pisaunya jatuh, diambil oleh satpam, pencurinya mengeluarkan golok. Nah, dari situ kan terlihat bahwa itu mengancam. Kayak udah nggak ada jalan lain gitu loh. Nah, tapi mereka itu dilihat dari situ kayak ada ketidaksengajaan. Kayak mereka menancapkan di paha dan dada itu kan kayak mereka niatnya itu bukan membunuh. Niatnya itu untuk agar pencurinya itu jerah. Seperti itu. Ingin supaya lebih supaya menghentikan ya, supaya nggak Iya, bertindak lebih menghentikan arogansi gerakannya. lagi ya, supaya karena dia mungkin Iya. nanti pihak satpamnya melihatnya karena memegang golok ya, bahkan
benda tajam yang jauh lebih besar daripada pisau yang awal yang Iya, benar sekali. Oke, oke. Terus kalau dari Alfred lagi nih, aku mau tanya nih, apakah tidak dengan membunuh itu bisa gitu dalam keadaan yang terpepet seperti itu? Ya menurut saya bisa sekali gitu. Meskipun dengan penjahat gitu ya, dengan mengancam adanya senjata tajam seperti pisau yang mungkin ukurannya lumayan ya, masih lumayan gitu, masih kecil atau sedang gitu ya, dibandingkan dengan golok yang udah besar, itu masih ya harusnya masih bisa diantisipasi gitu loh. Maaf ya, mungkin kayak seperti katanya saudara Felix tadi, hal yang jerah itu tidak harus dengan menancapkan pisau itu juga ke dada maupun paha sih. Itu pun pasti kan menyakitkan sekali gitu loh. Kenapa harus melakukan hal jerah tersebut itu dengan menancapkan pisau itu di dada maupun di Paha ya, dada dan paha ya tadi. Ya, oke. Sepertinya Alfred mengalami gangguan sinyal lagi. ya, Oke, ini ya sudah maaf tersambung. tadi ada sedikit error ya. Jadi kenapa hal yang terjerah itu harus dengan menancapkan pisau atau pisau itu di dada atau di paha gitu atau di badan gitu. Kenapa nggak melakukan hal misalkan hal seperti ini? Sekarang bayangkan itu dalam posisi menang jumlah dari dua satpam. Menang dong, dua lawan satu pastinya kan menang dua. Kalau dari saya sendiri sih, pastinya kan bisa gitu dengan kerjasama dari satpam. Pastinya mereka itu bisa gitu. Masa iya satpam tapi tidak bawa borgol gitu? Apakah borgol itu cuma dibawa sama polisi? Maksudnya kan enggak kan? Pasti kan ada antisipasi juga kan dari satpam itu. Pasti kan mereka juga ada perlengkapan-perlengkapan juga yang dibawa gitu loh. Nah, dengan itu dua satpam ini pasti bisa kerjasama dan bisa memberikan maksudnya apa ya, membawa si adik Firdaus ini ke yang berwenang seperti ke polisi. Dari situ diproses melalui hukum, yaitu bisa bisa terkena penjara dibandingkan dengan membunuh. Hmm, oke, oke. Apakah kok misalnya dari Felix sendiri masih ada tanggapan lagi atau enggak ya? Kalau saya sendiri sih kurang setuju ya dengan pendapat dari saudara Alfred. Kayak misal saudara Alfred bilang kalau dua satpam bisa menang dengan satu pencuri. Menurut saya itu kurang masuk akal karena pencuri itu membawa senjata. Nah, kalau memegang senjata kan otomatis jarak serangnya kan lebih besar. Kayaknya itu akan lebih susah bagi dua satpam untuk menghentikan pencuri itu. Nah, kenapa kok dia menggunakan pisau itu pada dada dan paha? Karena satpam itu kan kayak sudah dalam keadaan terdesak, jadi tidak bisa untuk berpikir lagi secara jernih. Karena itu spontan dong, kayak instingnya kan langsung insting untuk bertahan hidupnya langsung tergerak. Oleh karena itu terjadilah hal itu. Sekian pendapat dari saya. Oke, oke. Apakah ada pendapat penutup mungkin dari keduanya, dari Felix dan Alfred? Ya kalau dari aku sendiri sih ya, gimana ya, meskipun membunuh gitu ya, itu kan juga pastinya kan merenggut nyawa orang lain gitu loh, meskipun ya itu penjahat atau gimana pun pasti kan mungkin dia ada motif lain gitu. Kalau misalkan emang ketahuan dia emang ingin mencuri atau melakukan tindakan kejahatan yang lain ya, seperti dia emang mencuri tadi atau mau ngapain di lokasi tersebut, ya pastinya bisa kan diamankan dengan cara yang dengan tidak membunuh tadi itu. Ya karena Oke. sekarang gini, kita tuh nggak bisa gitu bedain eh, kamu kamu orang baik, kamu orang jahat. Kalau orang jahat kamu harus tak bunuh, itu nggak mungkin gitu.
kita tuh sama-sama manusia gitu kan, nggak mungkin kan kalau kita sama-sama manusia kan saling bunuh gitu. Masa tiba-tiba ada penjahat gitu, kayak misalkan ada orang tatoan gitu, kayak maaf ya, maksudnya bukan bukan kayak generalisasi kayak semua tatoan itu yang jahat, tapi maksudnya kayak yang penampilannya emang yang seperti itu gitu. Masa tiba-tiba kayak dijudging gitu, dibilang kayak oh ini penjahat terus bunuh gitu kan, nggak bisa gitu. Ya kalau dari aku sih sendiri sih menyarankan ya tetap gitu, untuk kejadian yang seperti ini tetap nggak bisa gitu, pasti ada cara lain, meskipun dia spontan atau apapun pasti dia bisa gitu untuk tidak membunuh. Itu sih dari aku. Oke, oke. Berarti kalau saya simpulkan dulu terlebih dahulu yang punyanya pendapat akhir dari Alfred, eh, sebagaimanapun dikondisikan supaya untuk tidak sampai membunuh ya, supaya sebaik mungkin gitu, pilihan jangan sampai ada pilihan untuk membunuh kayak gitu. Walaupun luka-luka nggak apa-apa, yang penting jangan sampai menghilangkan Ya, nyawa dari orang lain. Oke, oke. menurutku Kalau kalau memang dibuat seperti kayak pingsan atau luka gitu, itu masih nggak apa-apa sih, masih wajar gitu. Pokoknya tidak sampai meninggal aja sih. oke, oke. Terima Mungkin kasih untuk aja dia pendapatnya. ada kesempatan yang kedua, dia ingin bertobat atau gimana, kan bisa aja sih. Oke. Oke, terus kok menurut Felix gimana ya? Pendapat akhir kok dari Felix apakah tetap sama? Apakah tetap boleh membunuh ketika terpepet atau seperti apa? Kalau dari saya sih, hal yang dilakukan kedua satpam ini ya sudah dibilang wajar lah. Karena kan untuk melindungi diri sendiri. Nah, lagi pula dari pencuri ini kan sudah diperingati bahwa tidak boleh untuk masuk. Akan tetapi dia berusaha untuk masuk lebih dalam lagi. Nah, karena itu kan otomatis satpam akan mengambil tindakan yang lebih lanjut. Nah, kenapa kok membunuh? Karena kayak dalam keadaan terdesak kan kita kayak tidak bisa berpikir secara jernih. Nah, untuk itu kita pastilah kita kan nggak tahu, oh kita nyerang gini. Mereka juga pasti tidak mengharapkan pencuri itu untuk mati, tapi kayak mungkin ada sedikit kesalahan sehingga menyebabkan pencuri itu mengalami kematian. Seperti itu. Oke, oke. Berarti kalau saya simpulkan juga dari pendapatnya Felix bahwa sebenarnya orang-orang yang melakukan tindakan tanpa sengaja membunuh itu sebenarnya emang beneran nggak sengaja. Mereka bukan emang berpikir sejak awal, oh ada pembunuh aku harus membunuh itu. Tapi maksud saya ada pencuri, terus saya harus membunuh. Bukan seperti itu ya. Berarti maksudnya lebih kayak ya karena pencuri itu sudah berlebihan sehingga saya juga harus melakukan tindakan gitu ya. Terus secara tidak langsung sampai tanpa sengaja membunuh. Oke, seperti itu ya. Oke, oke. Terus saya mau bahas dari sisi lebih, kita mau ganti kacamata, kita mau melihat dari sisi yang lainnya lagi nih. Kan setahu saya ini Felix sama Alfred itu kan sama-sama belajar psikologi juga ya. Jadi selain tadi melalui pendapat secara hukum dan umum seperti itu, saya juga mau tanya mengenai secara psikologi nih. Nah, saya ini mau tanya ke bagian mengenai apa sih alasannya kenapa kok orang itu kok sampai melakukan tindakan pencurian kayak gitu. Itu kira-kira kenapa sih, ada faktor-faktor apa aja yang melatar belakanginya? Untuk itu saya mau bertanya ke Alfred terlebih dahulu. Ya, baik. Terima kasih atas pertanyaannya ya, Albert. Ya, kalau menurut saya sendiri sih, kalau untuk alasannya orang-orang yang mencuri itu sebenarnya mungkin saja bisa jadi dia itu dalam keadaan terdesak. Mungkin dalam keadaan dia ada masalah lain gitu mengenai uang gitu. Akhirnya makanya dia itu berani kayak mencopet atau melakukan tindakan kriminal gitu. Atau bisa saja alasan lainnya itu dia mengalami kemiskinan. Dan kemiskinan tadi itu juga termasuk terdesak juga gitu sih. Dan alasan lainnya sih mungkin karena susahnya mendapatkan pekerjaan di kota gitu ya, yang besar ini kan susah untuk mendapatkan pekerjaan gitu loh. Nah makanya eh, jalan lain untuk menghidupi kehidupan mereka ya dengan cara ya melakukan hal tindakan kriminal. Mungkin saja mereka tidak mau, tapi karena bisa jadi alasannya balik lagi itu terdesak. Kalau alasannya sih itu sih menurut saya.
Apakah kalau menurut Alfred ini sebagai penyebab juganya, apakah latar belakang keluarga dan latar belakang pendidikan, misalnya kayak pendidikannya karena pendidikannya tidak tinggi dan lingkungan sekitarnya juga mendukung, apakah itu juga menjadi latar belakang yang membuat seseorang tuh melakukan tindakan pencurian tersebut ya? Bisa jadi untuk lingkungan ya pastinya ya. Kalau 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 orang sudah didoktrin, maksudnya sudah diberi ajaran untuk melakukan pencurian atau melakukan tindakan-tindakan kriminal, pastinya itu juga pasti jadi termasuk salah satu alasan jadi jahat juga sih. Kalau kalau pendidikan sih itu tergantung individu sih menurutku, karena nggak mungkin gitu, bisa aja dia bisa melakukan hal lain gitu, dengan mungkin dia berusaha untuk jualan dagangan mereka seperti ya buka toko gitu atau jualan makanan gitu, kan bisa gitu, pasti ada Oke, caranya. oke. Terima kasih untuk pendapatnya. Jadi kalau menurut Alfred, jadi ya alasan-alasannya itu sebenarnya ada banyak juga yang latar belakang, terutama ketika orang melakukan tindak pencurian pasti karena masalah ekonomi seperti itu. Karena kebanyakan dari masyarakat kita juga itu masyarakat yang tanda kutip mengalami kemiskinan atau dalam keadaan yang tidak mampu itu jumlahnya cukup banyak sampai jutaan ya. Bahkan seperti yang kita tahu juga mungkin semakin tahun tuh bukannya semakin berkurang tingkat kemiskinannya, malah semakin bertambah, dan orang-orang orang yang di atas semakin kaya, orang yang di bawah juga semakin miskin seperti itu. Mungkin itu penyebabnya yang membuat kenapa mereka sampai nekat karena udah kepepet kayak gitu ya. Oke, oke. Jadi untuk alasan kenapa melakukannya sudah terjawab, lalu kita beralih ke pertanyaan, gimana sih dampak dari orang yang membunuh tadi ke satpamnya, menurut dari sisi psikologis ya tentunya, menurut Felix itu dari orang yang tadi, kedua satpam tersebut dampak psikologisnya seperti apa, dan bagaimana keluarga, dampak juga bagi keluarga korban maupun pelaku. Ya, dari kasus tadi dapat dilihat bahwa akan berdampak pada kedua satpam itu, seperti menimbulkan efek trauma dan semacamnya. Bagi keluarga korban, pasti akan menimbulkan kesedihan yang berlanjut karena mereka telah ditinggal salah satu keluarganya. Nah, untuk itu diperlukan adanya bantuan dari para psikolog-psikolog yang dibilang ahli. Nah, untuk itu sepertinya diperlukan bantuan dari HIMSI untuk membantu memberikan tenaga psikolog agar dapat menyelesaikan permasalahan psikologis dari kedua belah pihak. Seperti itu. Oke, oke. Berarti kalau boleh tanya nih, kira-kira dampaknya terutama ke orang yang si satpamnya, terutama kedua satpamnya tadi itu, apakah itu akan berdampak besar ke dalam kehidupannya? Seberapa besar sih kalau boleh tahu? Ya, untuk itu tergantung dari individu masing-masing ya. Tergantung, biasanya trauma bisa sebentar saja atau bisa sampai berbulan-bulan. Bisa jadi mereka malah menjadi takut untuk menjadi satpam lagi. Oke, oke. Berarti untuk kesimpulannya sebagai statement penutup ya, di akhir ini berarti sebenarnya nggak ada yang benar juga nggak ada yang salah antara kita itu dalam melakukan sebuah tindakan kayak gitu, karena menurut orang benar, menurut orang lain belum tentu benar kayak gitu. Dan ternyata tindakan untuk membunuh itu sebenarnya juga bisa saja dilakukan oleh siapapun kayak gitu, dan tapi juga sebenarnya mereka juga punya pertimbangan gitu. Untuk semua orang yang normal, untuk orang yang tidak memiliki kecenderungan untuk membunuh, pasti mereka akan berpikir, sebenarnya sangat berpikir gimana sih caranya melindungi kita sendiri atau orang sekitar kita tanpa perlu melukai atau bahkan membunuh pelaku-pelaku tersebut. Terus untuk membantu untuk menghilangkan tindakan-tindakan kriminal yang tidak ingin kita lihat ya, terutama nggak mungkin kita ingin terjadi untuk ke semua orang. Berarti
sebisa mungkin pemerintah juga mungkin bisa membantu untuk mengurangi tingkat kemiskinan, karena sebenarnya tingkat kemiskinan itu yang membuat mereka sampai senekat itu untuk bertahan hidup supaya dapetin uang supaya bisa menghidupi keluarganya. Oke, terima kasih untuk waktunya Felix dan Alfred. Terima kasih buat kesempatannya karena sudah Makasih. mau bergabung di podcast Suka-Suka. Ya, Semoga ini bermanfaat dan mungkin kok ada penonton di sana yang punya banyak pandangan lainnya, silakan komen, silakan bisa aja langsung bilang aja ke kita apa sih pendapat-pendapat kalian yang pasti kami yakin bahwa itu kreatif dan tentunya mungkin nggak akan menyelesaikan masalah, tapi paling nggak pendapat-pendapat kalian itu bisa membuka pikiran-pikiran orang-orang yang membaca. Terima kasih. Saya Albert Franciscus, saya mengundur diri. Terima kasih buat kesempatannya. Terima kasih semuanya. makasih.